Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Misal Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Setelah ada yang bilang katanya kok Infinix Note 30 belum pernah saya versuskan di Legawa Gadget, dan di video ini saya akan versuskan Infinix Note 30 dengan smartphone yang cukup berat. Ya, di sini ada Vivo Y27 5G. Untuk set harga di sini cukup berbeda, yang dimana Vivo saya beli di kisaran Rp2.750.000. Sedangkan untuk Infinix Note 30 sekarang ada di kisaran Rp2.350.000. Jadi bedanya mungkin sekitar Rp400.000 di Vivo lebih mahal ya daripada Infinix Note 30. Untuk speknya di sini Vivo Y27 5G menggunakan chipset dari MediaTek, yaitu MediaTek Dimensity 6020 dengan RAM 6GB dan RALD 128GB. Sedangkan untuk Infinix Note 30 menggunakan chipset dari MediaTek juga, yaitu Helio G99 dengan RAM 8GB dan RALD 256GB. Ya, jadi di sektor memori di sini jelas Infinix lebih unggul. Pada versus kali ini masih cukup ringan, jadi kita pemanasan dulu. Yang pertama versus kecepatan, yang kedua skor Antutu, dan yang ketiga adalah kekuatan sinyalnya. Oke, kira-kira di antara Infinix dengan Vivo ini mana yang lebih unggul? Untuk jawabannya langsung aja kita mulai di Gadget Versus. Kita masuk ke versi pertama, yaitu versus kecepatan. Seperti biasa, sebelumnya kita cek dulu untuk memori yang tersedia. Jadi free RAM-nya di Vivo ada di kisaran 3GB, sedangkan Infinix ada di 3,7GB. Ya, padahal total RAM-nya di Infinix 8GB, sedangkan di Vivo di 6GB, tapi ternyata perbedaannya nggak begitu jauh, cuma di kisaran 700MB di Infinix lebih lega. Berarti ini menandakan betapa ringannya UI di Vivo Y27 5G. Kemudian untuk internal di Vivo free-nya masih di 38GB, sedangkan Infinix di 143GB. Ya, perbedaannya sangat jauh karena memang untuk total internalnya di Infinix ini 2 kali lipat lebih besar daripada Vivo Y27 5G. Oke, sektor memori jelas pemenangnya adalah Infinix. Selanjutnya recent apps saya hilangkan, jadi tidak ada recent apps. Untuk pengaturannya di sini internet menggunakan WiFi. Untuk refresh rate saya set di 60Hz dan mode gamenya saya matikan. Oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama dari Mobile Legends.
Oke, untuk versi kecepatan saya rasa pemenangnya adalah Infinix Note 30. Kita bisa lihat pada saat putaran yang pertama antara Dimensity 6020 dengan Helio G99 itu performanya cukup mirip. Jadi sama-sama sudah cepat dan responsif. Tapi pada saat putaran yang kedua langsung kerasa yang dimana di Vivo banyak aplikasi yang relock, sedangkan di Infinix ini minim yang relock. Sepertinya RAM 6GB di Vivo ini masih didesain untuk relock ya, jadinya tidak bisa banyak buka aplikasi. Oke, sekarang kita lihat untuk free memorinya sisanya berapa. Padahal tadinya nggak begitu jauh ya antara Vivo dan Infinix. Ini dia untuk free memorinya di Vivo tinggal 1,7 GB, sedangkan di Infinix di 2 GB. Ya, jadi bedanya nggak begitu jauh, tapi nggak tahu kenapa di Vivo banyak aplikasi yang relock. Sehingga untuk versi kecepatan jelas pemenangnya adalah Infinix Note 30. Kita lanjut ke versus yang kedua, yaitu skor Antutu. Seperti biasa, sebelumnya kita cek dulu untuk recent apps tidak ada, jadi hanya Antutu yang berjalan. Dan di sini saya tes pakai Antutu versi 9. Oke, kira-kira antara Dimensity 6020 dengan Helio G99 mana skor yang paling tinggi? Langsung aja kita mulai dari sekarang. Oke, jadi ini dia hasil skor Antutu antara kedua smartphone ini. Yang dimana di Vivo dapat di 373.834, sedangkan Infinix ada di 379.181. Ya, kalau kita lihat dari skornya, di sini Infinix sedikit lebih unggul ya daripada Vivo Y27 5G. Sekarang kita lihat untuk detailnya. Jadi yang pertama untuk CPU ternyata nggak beda jauh karena memang untuk Dimensity 6020 dengan Helio G99 itu sama persis untuk clock speed dan arsitekturnya. Jadi memang perbedaannya nggak begitu jauh. Selanjutnya untuk GPU-nya juga ini sangat mirip, yang dimana di Infinix sedikit lebih unggul karena memang untuk clock speed-nya dia lebih tinggi ya daripada di Dimensity 6020. Tapi bedanya juga lagi-lagi tidak begitu jauh. Nah, ini dia untuk memorinya yang paling kerasa karena memang Infinix RAM dan ROM-nya jauh lebih besar daripada Vivo Y27 5G. Yang terakhir untuk UX-nya ternyata di sini Vivo bisa lebih unggul ya daripada Infinix Note 30. Oke, jadi kesimpulannya di sini pemenangnya adalah Infinix Note 30 walaupun bedanya nggak begitu jauh. Kita lanjut ke versi yang ketiga, yaitu versus kekuatan sinyal. Seperti biasa, di sini saya menggunakan aplikasi dari Speedtest dan saya akan melakukan 2 kali pengetesan. Di mana tes yang pertama yaitu tes menggunakan sinyal Wi-Fi, dan di sini menggunakan Wi-Fi dari IndiHome dengan kecepatan up to 20 Mbps. Kemudian tes yang kedua yaitu tes sinyal provider, dan saya menggunakan provider dari Bayu dengan paketan yang sama persis antara kedua smartphone ini. Oke, langsung aja kita mulai dari sekarang. Ini dia tes sinyal antara kedua smartphone ini. Yang dimana saya rasa di sini Infinix menang ya, baik di sinyal Wi-Fi ataupun providernya. Bisa lihat untuk downloadnya di sini Infinix rata-rata lebih unggul daripada Vivo Y27 5G. Sedangkan untuk uploadnya saya rasa ya nggak begitu beda jauh. Jadi jelas pemenangnya adalah Infinix Note 30. Baik, bagaimana hasil versus antara kedua smartphone ini? Yang dimana pada saat versus yang pertama untuk kecepatan pemenangnya adalah Infinix Note 30. Ya, di sini Infinix manajemennya lebih baik ya karena banyak aplikasi yang tidak relock, sedangkan di Vivo hampir relock semua. Selanjutnya untuk versus yang kedua untuk Antutu, di sini pemenangnya lagi-lagi Infinix Note 30. Ternyata untuk MediaTek Helio G99 itu nggak begitu jauh ya bedanya sama Dimensity 6020. Jadi mungkin Dimensity 6020 itu adalah versinya 5G untuk Helio G99.
Dan yang ketiga, untuk versus kekuatan sinyal, di sini pemenangnya lagi-lagi Infinix Note 30, baik di sinyal Wi-Fi ataupun providernya. Ya, jadi di sini Infinix Note 30 unggul telak ya dari Vivo Y27 5G. Ini mantap banget, yang dimana harganya juga lebih murah, tapi ternyata performa dan kecepatannya lebih baik daripada Vivo Y27. Oke, jangan lupa untuk subscribe, soalnya setelah ini kita bakal lanjutkan lagi versus yang lebih seru seperti versus gaming, kemudian kameranya, dan mungkin baterainya juga. Jadi jangan lupa untuk subscribe supaya tidak ketinggalan antara versus kedua smartphone ini. Oke, cukup sekian gadget versus antara Vivo Y27 5G dengan Infinix Note 30. Apabila saran, boleh banget tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel Legao Gadget supaya bisa semangat lanjut konten. Saya Mirza pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.